Oke, baik. Selamat sore semuanya. Hari ini webinar pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Freddy Rodo. Waktu dan tempat akan kami persilakan kepada Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan para KMS webinar. Hari ini hari Kamis, ya. Kamis tanggal 29 September tahun 2016. Para KMF akan membahas dalam bentuk webinar mengenai edukasi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menyapa dulu kepada teman-teman kita. Selamat sore Pak Chandra ya, Pak Denis, Ibu Widiana, Pak Made, Martono, Pak Prasetyo, Bu Yeni, dan ini Pak Tiko juga masih belum tersambungkan. Oke, Pak Tiko, selamat sore. Selamat bergabung dengan rangkaian webinar. Acara kita ini akan berlangsung dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Jika ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya melalui fasilitas chatting. Jadi kalau teman-teman mengarahkan kursor ke atas, nanti akan muncul pop-up ya. Di situ nanti ada pilihan chat. Teman-teman bisa klik saja pilihan chat tersebut ya. Dan nanti muncul pop-up chat lognya. Di situ teman-teman bisa bertanya mengenai edukasi atau materi yang kami bawa pada sore hari ini. Dan jangan lupa nanti kepada teman-teman apabila bertanya, di situ ada pilihan send to ya, send to, pilih everyone. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa membaca pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, kita langsung saja ya. Seperti yang kita janjikan pada awal tadi, kita akan berbicara mengenai edukasi, khususnya edukasi penggunaan indikator moving average convergence divergence atau yang lebih dikenal MACD gitu ya. Kita akan lihat apa sih indikator tersebut. Ya, karena saya percaya banyak trader, baik yang trader lama atau trader baru, sering menggunakan indikator tersebut. Jadi sejarahnya indikator ini ditemukan oleh Profesor Gerald Apple. Jadi seorang profesor ya yang menemukan atau yang membuat indikator tersebut. Jadi pada tahun 70-an ada seorang dokter di Amerika yang aktif melakukan perdagangan saham dengan mengembangkan sebuah indikator teknikal bernama Moving Average Convergence Divergence. Jadi pada dasarnya MACD ini dipergunakan untuk mengidentifikasi perubahan arah. Ya. Sering teman-teman terpukau atau terhenyak kapan sih
arah pergerakan ini akan berubah. Ya. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa mendapat identifikasi bahwasanya arah pergerakan harga dalam satu harian atau dalam satu time frame tertentu ini akan berubah. Nah, terlihat di monitor kita ini gambar indikator MACD itu yang di bawah ya. Jadi MACD kita pakai settingannya yang default saja 12269. Nah, di situ ada histogram, ya, garis-garis vertikal, ya, baik ke atas maupun ke bawah. Terus perhatikan juga teman-teman ini zero line. Ya. Yang berikutnya, perhatikan MACD signal line. Jadi itu kalau bisa kita gambar atau kita bisa lihat garis merah yang terputus-putus di dalam indikator MACD. Jadi tiga hal tersebut itu yang menjadi kunci pembelajaran kita pada sore hari ini. Ya. Jadi MACD standar merupakan bawaan dari platform MetaTrader. Ya, jadi ini indikator standar ya, bukan modifikasi ya, yang diberikan oleh MetaQuartz atau M4 atau istilahnya MetaTrader yang memiliki komponen zero line, histogram yang berupa garis-garis vertikal, dan MACD signal line tadi ya yang saya berikan tadi. Jadi tiga hal tersebut. Baik, selamat sore Bu Valeri, selamat sore Pak Made. Ada pertanyaan dari Pak Made, Pak. Kalau MACD ini digabung dengan stokastik dan RSI gimana Pak? Sebenarnya seperti yang saya bagikan tadi, MACD ini hanya memberitahukan identifikasi perubahan arah tren. Kapan kita buka posisi sell atau buy, ya, kita membutuhkan atau kita dapat menggabungkan indikator lainnya seperti stokastik atau RSI. Tetapi saya pilih stokastik karena lebih cepat dia memberikan informasi. Ya. Jadi kalau digabung dengan stokastik atau mungkin RSI, indikator ini semakin komplit. Ya, jadi semakin komplit Pak Madi Martono dan kawan-kawan. Itu tidak menjadi masalah. Ya. Yang penting jangan terlalu banyak indikator dalam satu grafik sehingga membingungkan kita nanti. Oke, jelas ya Pak Made ya. Tetapi karena hari ini kita berbicara tentang MACD saja, maka kita mungkin akan kesampingkan pembicaraan tentang stokastik atau RSI. Kurang lebih seperti demikian. Jadi kalau digabung semakin baik. Asal tidak membingungkan kita dalam membaca pergerakan harga. Tiga. Kita kembali lagi ke bahasan kita. Ya, ada tiga hal, ada tiga komponen yang harus kita perhatikan dalam MACD. Zero line, histogram, dan MACD signal line. Histogram merupakan alat indikasi yang membantu mengenal tren yang terjadi cukup kuat atau tidak. Jadi histogram itu garis vertikal tadi ya. Semakin tinggi, semakin kuat trennya. Kurang lebih seperti begitu.
semakin kecil garisnya atau histogramnya, bisa kita katakan semakin lemah pergerakan harga. Ya. Artinya momentum bertambah besar, tetapi tren turun bertambah kuat. Ya. Jika histogram semakin pendek, itu merupakan indikasi bahwa momentumnya semakin berkurang. Jelas ya? Nah, MACD juga. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Fian. Itu histogram yang fast FA-nya ya Pak? Bukan, yang garis vertikalnya Pak. Nah ini, garis vertikal. Kalau yang fast FA-nya, MACD signal line. Istilahnya. Jadi kita semakin tinggi atau semakin panjang, berarti momentumnya semakin besar. Semakin kecil, momentumnya semakin sedikit pendek. Kurang lebih seperti itu. Oke, jelas ya Pak Fiana? Nah, MACD juga bisa dimanfaatkan untuk mencari accuracy signal. Caranya adalah dengan memperhatikan histogram dan MACD signal line. Jadi ada tadi kalau pertanyaan Pak Made, ya, bisa nggak digabungkan? Bisa dengan indikator lain. Tetapi MACD juga bisa dimanfaatkan untuk mencari accuracy signal dengan memperhatikan histogram dan MACD signal. Jadi ketika MACD signal line melepaskan diri dari histogram, itulah yang menjadi sinyal. Jadi sinyal buy adalah ketika MACD signal line lepas dari histogram di bawah zero line. Jadi harga ketika histogramnya di bawah garis 0 dan MACD signal line-nya di bawah histogram, maka itu adalah sinyal pertama atau indikasi pertama kita membuka posisi buy. Demikian juga sebaliknya ya. Sinyal sell adalah ketika MACD signal line lepas dari histogram di atas zero line. Nah, ini perhatikan MACD ya. Yang perhatikan di MACD, lantas perhatikan lingkaran yang berwarna merah dan hijau. Ya. Ketika harga atau histogram berada di atas MACD signal line, itulah awal kita membuka posisi buy. Demikian juga sebaliknya, ketika harga berada di bawah, ketika histogram berada di bawah MACD signal line, ya, dan berada di atas zero line, maka dapat dikatakan itulah momen untuk membuka posisi sell. Jelas ya? Jadi kalau dari gambar, dari visualnya, teman-teman bisa melihat secara jelas. Jadi
perhatikan ya histogramnya, ya, perhatikan histogramnya. Lihat lingkaran hijau yang paling kanan, artinya yang ketiga. Ya. Sinyalnya ketika histogram sudah di atas dari MACD signal line dan kita buka posisi buy pada histogram berikutnya. Ya, pada histogram berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan ini menggunakan pergerakan harga pound USD sedang atau menggunakan time frame daily, maka hari berikutnya, ya, hari berikutnya baru kita buka posisi buy. Jadi kalau kita menggunakan time frame 1 jam, maka jam berikutnya. Jadi perlu konfirmasinya. Konfirmasi pertama ketika histogram berada di atas MACD signal line, buka posisinya ketika histogram berada di atas MACD signal line. Jadi demikian ya teman-teman, visualnya bisa terlihat dengan jelas. Nah, selain kelebihan dari MACD, sudah tentu juga ada kekurangan dari MACD. Ya, pasti ada kekurangannya. Jelas ya? Jadi MACD itu memiliki kelemahan dalam jika kita menggunakan pengaturan standar MACD seringkali memunculkan fake signal. Sering memunculkan signal yang salah, palsu. Jelas ya? Jadi untuk menghilangkan sinyal palsu tersebut, maka disarankan untuk memakai atau menggunakan time frame yang agak panjang, misalnya grafik 4 jaman atau grafik harian, untuk meminimalisir munculnya sinyal palsu. Nah, tadi itu salah satu cara untuk membuka posisi buy, ya, atau sell. Ini ada pertanyaan dari Pak Prasetyo. Kalau untuk time frame 1 jam, apa ada formulasi yang tepat agar tidak terjadi fake signal? Saya kira di dalam penggunaan time frame 1 jam atau 4 jam juga pasti ada apa ya, market yang unpredictable. Artinya kalau pertanyaan Bapak dalam 1 jam atau 4 jam ada pergerakan harga yang unpredictable, salah satunya pergunakan stop loss. Jadi mau time frame harian, time frame 4 jam, satu-satunya untuk menghilangkan atau meminimalisir adalah
penggunaan stop loss. Jelas ya? Jadi indikator MACD atau indikator apapun juga atau strategi apapun juga itu tidak ada yang holy grail atau yang luar biasa. Ya. Jadi untuk meminimalisirnya yaitu pergunakan stop loss. Baik, itu sama-sama. Terima kasih. Kita lanjut ya teman-teman. Nah ini setelah kita mengetahui cara membuka posisi buy atau sell, ada juga salah satu cara untuk melihat ya, arah pergerakan harga, yaitu dengan cara menemukan divergence atau pembedaan. Jadi pada MACD, perhatikan, nanti kita semua atau teman-teman perhatikan area puncak MACD, puncak MACD dan lembah MACD atau lembah histogram. Ya. Bullish divergence adalah suatu kondisi di mana lembah grafik makin rendah, namun lembah histogram makin tinggi. Ya, grafiknya, jadi harganya atau candle-nya itu rendah, arah ke bawah, ya. Tetapi histogramnya semakin tinggi, itu histogramnya arah ke atas. Jadi kalau saya ini gambarkan begini. Di grafik yang ini histogram. Ya, jadi grafik itu mungkin atau candle, ya, candlestick-nya. Jadi untuk bullish divergence. Sedangkan yang bearish divergence kebalikannya. Jadi, grafiknya begini, histogramnya begini. Jadi bearish. Jelas ya, bearish divergence. Jadi konfirmasi bullish divergence adalah ketika histogram itu naik ke atas zero level. Jadi histogramnya, jadi bentuknya tadi apa namanya, mengerucut, gitu ya, mengerucut, dan konfirmasinya ketika histogram naik ke atas zero level. Nanti kita lihat ya. Baik.
Ya, ini mengerucut. Jadi ini divergence, perbedaan antara grafik dengan histogram. Ini bullish divergence. Konfirmasi kita buka posisi buy ketika histogram menembus garis 0 atau zero line. Saya pergunakan time frame 4 jam pada saat ini. Selling USD pada time frame 4 jam. Nah, ini untuk bullish divergence ya. Puncak grafik makin tinggi, namun puncak histogram makin rendah. Pada saat tersebut histogram berada di atas zero level. Konfirmasi bullish divergence ketika histogram turun menembus atau ke bawah zero level. Nah, ini ya, atasnya ke atas, ini ke bawah. Konfirmasinya ketika histogram menembus zero. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Piko ya. Apa perbedaan divergen dengan konvergen? Ya. Apa perbedaan divergen dengan konvergen? Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Piko. Saya juga belum Pak Made, mungkin teman yang lain. Sorry. Silahkan kalau ada yang bisa membantu saya. Baik, mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. Ya. Yang pasti kalau konvergen dengan divergen itu perbedaannya. Kalau divergen itu seperti begini, Pak Piko ya. Bentar, saya pakai
whiteboard. Ini saja. Nah, ini sebenarnya sama saja sih Pak istilahnya, konvergen sama divergen. Kalau yang kiri itu istilahnya divergen, sama-sama perbedaan, tetapi arahnya saja Pak. Gitu. Kalau divergen perbedaan grafik dengan histogram, tapi arahnya mengerucut. Kalau konvergen perbedaan grafik dengan histogram dengan arahnya membuka. Kurang lebih seperti demikian. Ya. Jadi perbedaannya arah saja Pak Tiko dan teman-teman sekalian. Baik, saya kembali lagi. Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya, silakan. Dari tadi Pak Made, Pak Tiko, Pak siapa ya? Saya lupa. Pak Prasetyo sudah bertanya. Baik, kalau tidak pertanyaan, saya anggap teman-teman, ini ada Pak Piko lagi. Pak Piko, Pak idealnya dalam bertrading berapa banyak indikator yang digunakan? Itu semua sebenarnya kebiasaan dari masing-masing trader. Ya, berapa banyaknya. Tetapi semakin sedikit semakin baik. Yang penting, kalau kita perhatikan ada beberapa trader itu atau kita sering melihat gambar, jadi gambar grafik yang benar-benar penuh dengan warna-warni indikator, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya saya katakan finishing dari atau ending dari trading adalah profit atau keuntungan. Artinya jika memang ada trader yang benar-benar bisa menghasilkan keuntungan dengan sebegitu banyaknya indikator di dalam grafik, ya saya diem. Artinya pertanyaannya jadi subjektif. Jawabannya jadi subjektif. Gitu ya. Dan pertanyaannya jadi subjektif juga, kurang objektif. Tetapi bagi saya pribadi, atau mungkin ada beberapa penulis buku bahwa saya ini semakin sedikit, ya, semakin baik, gitu ya. Jadi mengenai berapa, saya kira 1 atau 2. Ya betul Pak Biko, tergantung dari masing-masing trader. Tapi saya pikir 1 atau 2 saja indikator saya kira cukup ya. Semakin sedikit semakin baik. Jadi saya nggak bisa bilang, wah sering saya katakan dalam webinar, wah saya bingung melihat
Anda bertransaksi atau Anda melihat Anda menganalisa pergerakan harga, banyak sekali indikatornya. Tetapi kalau profit ya saya juga diem. Gitu maksud saya. Jelas ya. Jadi semakin sedikit semakin baik, tetapi idealnya mungkin 1 atau 2 saja sih. Bagi yang tidak terbiasa dengan banyak indikator. Demikian. Baik, saya lanjut. Ini ada info ya dari Forex mengenai workshop yang akan kita buat, ya, buy atau sell tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan profit dahsyat. Saya undang kepada teman-teman untuk mengikuti workshop ini pada tanggal 7 Oktober 2016, itu mungkin minggu depan ya, Jumat minggu depan, pukul 15 hingga pukul 8 malam. Tempat di auditorium Forex GMF, ya. Jalan Sunda nomor 57 Bandung. Nanti teman-teman bisa hubungi, ini kontak person kami, Pak Anto atau Pak Antok, dengan WhatsApp di 0812 2287 2025. Dan acara ini gratis ya, gratis. Saya kira nanti teman-teman dapat merasakan bagaimana dahsyatnya workshop tersebut. Pak Piko, ini ada pertanyaan, workshop itu tidak ada lagi webinarnya? Tidak ada Pak, karena kita langsung ketemu face to face, kurang lebih seperti itu. Di Pavian di Jogja ya Pak ya. Pak Made di Bali, kalau nggak salah dikasih free hotel ya. Untuk nasabah yang belum ini syaratnya harus create account. Syaratnya itu yang pertama harus create account. Tidak usah depo dulu, nggak apa-apa. Nanti setelah membuat create account, nanti teman-teman bisa menghubungi Pak Arto, nanti mengenai teknisnya, akomodasi hotel nanti biar Pak Anto yang akan menjelaskan. Tapi kalau nggak salah itu free. Ya, free hotel di Bandung. Jadi jangan takut buat teman-teman, muncul saja di Jalan Sunda nomor 57 ya. Memang Pak Fian atau Pak Made ya jauh ya dari Bandung, dari Bali. Pak Piko malah dari Kepri ya. Keprinya di mana Pak? Sekitar Batam ya. Jadi mungkin nanti ada informasi ini bisa dibagikan kepada teman atau saudara yang hendak mengikuti acara ini. Ya, nanti siapa tahu nanti
atau teman atau saudara bisa nanti sharing mengenai strategi atau workshop yang kami selenggarakan pada tanggal 7 Oktober nanti. Jadi mungkin informasi ini bisa teman-teman catat dan bisa dipergunakan nanti atau informasikan kepada teman-teman. Demikian. Baik, terima kasih atas semoga bermanfaat mengenai informasi workshop atau mengenai webinar yang kami selenggarakan juga itu sangat-sangat saya kira banyak sekali teman-teman terbantu ya. Karena kebetulan webinarnya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kebanyakan webinar itu menggunakan bahasa bahasa Inggris. Nah, ini salah satu cara ya. Ini pergerakan USD Japanese yen sampai 4 jam. Memang ini yang convergen kali ya. Nah, ini yang convergen. Jadi ini ada identifikasi perbedaan convergen dengan arah yang berbeda membuka. Jadi paling tidak informasi tersebut dapat dipergunakan oleh teman-teman nanti ketika bertransaksi atau menganalisa. Jadi pada prinsipnya cari terus supaya mata kita terbiasa menggunakan menemukan divergen, MACD divergen dan convergen. Kurang lebih seperti itu. Dari Pak Fian, mau tanya, kan ada settingan MACD Pak, bisa dijelasin nggak Pak, yang fast MA, yang mana slow MA, 3 settingan itu. Nah, kalau 3 settingan yang kami berikan, oh yang ini kali ya, coba. Nah, kita coba saja. Saya kira mengenai settingan yang tepat, ya, banyak kadang-kadang trader yang berganti-ganti settingannya, pas MA-nya jadi 50, gitu. Jadi paling tidak, ketika nanti settingannya tidak sesuai dengan keinginan, dirubah lagi, jadi 49, 48, 49. Yang ada, kita jadi merubah-rubah strategi yang settingan. Banyak trader yang melakukan hal tersebut. Banyak trader yang melakukan hal. Jadi kalau saya sarankan lebih baik pakai yang default saja. Pakai yang default saja mengenai settingan tersebut, sehingga mata kita terbiasa dengan dengan kondisi pergerakan harga. Tetapi kalau mau melihat yang mana sih pas SMA-nya gitu, kita bisa pokoknya kita ganti saja
Yang tadi 12 jadi 50, perubahannya bagaimana gitu. Nah, berarti nggak bisa sampai 50. Ya, istilah. Nah, 20. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau 12 yang standar, yang 20 yang atas, yang 12 kurang lebih hampir sama, tetapi perbedaannya hanya membaca MA indikator ini akan muncul atau dibaca menggunakan moving average 20 ke belakang dengan 12 ke belakang. 12 candle maksudnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini perbedaannya di sini saja. Yang 20 lebih lambat. Ya, 20 lebih lambat untuk berganti arah. Ya, yang 12 lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau yang EMA-nya 15. Wah, nggak bisa. Ya, nanti teman-teman bisa coba saja. Kalau yang pas lebih cepat, ya. Perhitungannya berdasarkan ini saja. EMA-nya 20 juga. Ini yang slow EMA-nya. Perbedaannya dari histogramnya saja. Histogramnya lebih tinggi ya. Khususnya perbedaan di sini. Nah, artinya yang 12 itu lebih cepat membaca. Demikian. Jadi kembali lagi seperti yang saya katakan, biasakan dengan menggunakan indikator yang default saja. Baik, mungkin ada lain ya, lagi yang lain pertanyaan-pertanyaannya. Saya persilakan kepada teman-teman. Pastinya kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman memang sudah mengerti gitu ya. Itu yang diharapkan. Pak Dorita ya, Pak Dorita. Pak sore Pak Eko terlambat masuk. Tidak terlambat Pak Eko kebetulan lagi keluar, lagi tugas luar menurut saya. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, saya akan akhiri saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, Pak Ahmad, Pak Denis Pratama, Pak Dorita, Pak Fian, Bu Diana, Pak Irwan, Pak Ibu Juniatris, Pak Nabil, Pak Tiko, Pak Prasetyo, Pak Valerie. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa pergunakan stop loss karena biar bagaimanapun sebuah trading itu bukan
sebuah trading yang holy grail. Artinya stop loss adalah modal kita untuk bertransaksi. Itu saja mungkin. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya Freddy Rodo dari ForegMF mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa hari Senin mendatang. Terima kasih.